Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku RBT 25? Kalian selalu sehat bukan? Semangat? Apalagi emak-emak keceh yang aktif di bidang perdagangan. Semoga dagangannya laris manis, banyak yang order. Tetap semangat ya bunda-bunda semuanya. Kalian pasti penasaran kan dengan saya? Kita sudah beberapa kali ketemu di Facebook dan di WA Group. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa menginspirasi teman-teman. Saya punya hobi membaca dan sekaligus menulis. Saya sudah menerbitkan buku solo, antologi puisi Wanita Pujaanku dan Air Mata Tobat. Sebenarnya buku ini kami tulis berdasarkan status yang saya tulis di Facebook, kemudian keberanian menulis, kemudian mengumpulkan dan dicetak. Nah, untuk kalian yang punya hobi membaca tapi malu-malu untuk menulis, ada sesuatu yang akan saya sampaikan berdasarkan pengalaman dan ilmu yang saya terima dari grup menulis yang saya ikuti. Bahwa menulis itu setiap orang pasti bisa. Nah, tiap orang bisa menulis, yakin. Hanya kadang tidak punya keberanian dan tidak percaya diri. Kemudian setiap insan punya kisah yang layak untuk diceritakan. Kalian pasti punya pengalaman kan? Punya pengalaman pribadi, baik sedih ataupun bahagia. Kalau bisa ya berbagi, itu kebahagiaan. Jadi bisa ditulis dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, bahwa tiap manusia memiliki ekspresi jiwa yang layak untuk diungkapkan, berbagi kebaikan kepada orang lain. Jadi ekspresi kalian ketika bahagia bagaimana? Tuliskan. Kemudian bahwa setiap pribadi dititipi pesan ilahi yang harus disampaikan. Pesan ilahi di sini adalah pesan kebenaran. Kebenaran wajib disampaikan. Apabila melihat kebatilan, wajib diingatkan. Nah, kita sebagai penulis adalah pribadi yang akan menyampaikan pesan ilahi kepada pembaca. Nah, mudah-mudahan pesan yang disampaikan itu mampu menginspirasi pembaca, mampu mengubah hidupnya, dan lain sebagainya. Kemudian tiap diri mempunyai keunikan yang layak dimunculkan. Pribadi itu unik. Kadang kita bingung, unik itu seperti apa? Unik itu sesuatu yang beda, sesuatu yang aneh, sesuatu yang menarik. Sehingga ketika orang membaca tulisan kita, jadi tahu keunikan kita. Dan yang terakhir, bahwa tiap kalian punya peluang jadi penulis yang laris, penulis yang hebat, penulis yang dirindukan oleh pembaca. Oke teman, sudah tertarik untuk menulis? Kalian sebenarnya punya kemampuan, tetapi tidak punya kepercayaan diri untuk menulis. Dan satu lagi, kenapa saya bisa menulis? Kenapa saya bisa punya keberanian menerbitkan buku? Saya ingin menginspirasi pembaca. Saya ingin meninggalkan sesuatu yang bermanfaat ketika saya nanti sudah meninggal dunia. Kita yakin dan percaya bahwa suatu saat pasti akan meninggal dunia. Apa yang kita tinggalkan? Buku yang bermanfaat. Dan insya Allah buku yang bermanfaat itu akan menjadi amal jariah kita, tabungan kita di akhirat nanti. Diniatkan lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, karena Allah. Semoga tulisan-tulisan kita berguna bagi orang lain. Kemudian ada satu pertanyaan, kenapa sulit menulis? Kak, saya tuh sulit menulis. Kalau mau nulis tiba-tiba hilang, idenya hilang, mandek, stagnan. Sebenarnya menulis itu adalah ketekunan.
Menulis itu adalah kemauan. Punya kemauan tidak? Kalau punya skill tapi tidak punya kemauan, buat apa? Coba kita renungkan oleh sebuah tulisan gini. Menulis itu adalah menulis. Menulis itu adalah bercerita. Menulis itu adalah bisa mengobati stres. Mengobat itu adalah rekreasi. Menulis itu adalah sedekah. Menulis itu adalah bahagia. Menulis itu adalah bercerita. Jadi sebenarnya menulis itu bercerita, sama halnya secara lisan, tapi kalau tulisan itu kan bentuknya tulis. Menulis itu bentuknya tulisan. Sehingga sebenarnya kita bercerita, cuma bentuknya aja tulisan. Nah, saya sudah punya 2 buku ini yang sering saya pamerkan, ya. Ini ada yang kedua, Air Mata Tobat. Sebenarnya hanya sebuah puisi, tapi isinya mudah-mudahan bisa menginspirasi orang lain, bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik, bisa mengubah yang malas menjadi semangat, atau yang lain. Ini buku yang menurut saya itu paling bagus. Isinya banyak sekali ya, isinya. Coba kita lihat nih, ada doa ya, ini saya buka ya, ada doa, ini banyak sekali. Ini anak yang kedua ya, jadi ada 70 puisi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kalau yang buku pertama ini sebenarnya cantik. Ini kesannya buat yang jomblo-jomblo ya, tapi sebenarnya di dalamnya itu wanita pujaan itu adalah ibu saya. Ibu saya itu adalah idola saya. Beliau yang mendidik, mengajarkan saya sehingga bisa menjadi seperti ini. Bapak juga. Isinya ya ada, ini sebenarnya kumpulan puisi yang saya tulis di Facebook, kemudian saya kumpulkan, kemudian saya bukukan. Nah, banyak sekali. Ada berapa ya? 100 puisi mungkin ya, lebih. Ada ini judulnya, ini juga ya. Ini kisah-kisahku bersama anak-anakku, bersama anak didikku, banyak sekali. Nah, ini kisahku dulu waktu sekolah ya, banyak sekali. Nih, ibuku malaikatku, banyak sekali ya. Jadi kita punya kebanggaan tersendiri, punya karya yang dibukukan, meskipun masih sebatas punya sendiri, belum terjual bebas, tapi punya kebanggaan, punya sesuatu yang kita tinggalkan ketika kita besok mati. Ya, baik sahabatku, untuk Happy Life hari ini saya ingin menginspirasi pada kalian bahwa apabila kalian ingin hidup selamanya, maka menulislah. Maka namamu akan terkenang. Tulislah yang baik, mampu mengubah orang lain menjadi lebih baik, dan itu tujuan kita. Bismillah. Saya doakan mudah-mudahan kalian punya hobi membaca, bisa menulis, mengabadikan kisah. Sekian, terima kasih buat sahabatku semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.